kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Oke guys, jadi di vlog kali ini aku mau bersih-bersih rumah. Tapi sebelum aku bersih-bersih rumah, aku mau kasih lihat ke kalian semua kondisi rumah sebelum dibersihkan ya guys. Jadi ini weekend. Sebenarnya biarpun weekend aku selalu bersihin rumah itu pagi hari ya guys. Tapi berbeda di hari ini, jam segini rumah belum bersih. Ini sekitar jam setengah 5 sore. Dari tadi pagi rumah belum bersih sama sekali. Nih belum aku bersihin ya, belum aku sentuh sama sekali. Jadi tadi pagi itu biasanya pagi-pagi aku beresin rumah. Cuma karena tadi pagi aku pergi melayat ke rumah, bisa dibilang masih saudara dekat lah gitu, masih saudara gitu ya guys. Jadinya jam 10 pulang, belum sempat bersihin rumah, udah langsung masak dan bikin video, bikin vlog gitu. Terus makan siang, habis makan siang aku ngedit. Habis ngedit aku ketiduran, jadi baru bangun ini jam setengah 5 dan baru mulai bersih-bersih ya, baru mau mulai bersih-bersih. Jadi ini kalian bisa lihat nih kondisinya berantakan super ya. Ini kamar, kondisi kamar, kasur berantakan. Di bawah sini ada charger, ada boneka. Di situ ada piring bekas sarapan suami aku tadi pagi. Jadi ini bener-bener ya, hari ini rumahnya full berantakan. Nih, ini tadi hujan makanya dipasang lagi embernya. Baskom ya, baskom. Jadi setiap kali hujan harus ada baskom di sini. Kalau enggak memang bener-bener banjir kemana-mana airnya guys. Nih ya, ini tadi tempat kami makan. Lihat ini berantakan, dari sarapan, makan siang belum diberesin sama sekali. Ini aku bikin video. Tuh ya. Super duper. Tapi tadi sebelum aku masak, aku bersihin kulkas. Jadi nanti hari Senin kulkasnya nggak aku bersihin lagi karena udah aku bersihin ya, nyicil kerjaan. Gitu, tuh bersih sudah. Wow. Untuk di ruangan depan, di ruang les-lesan sih nggak terlalu kotor ya guys, nggak terlalu berantakan, cuma lantainya aja yang kotor. Rencananya hari ini aku mau ngepel guys, karena semalam itu hujan deras dan lantainya becek banget. Ini kamar nggak ada lampunya. Lampunya dipakai untuk yang di luar ya. Tuh. Baju-bajunya belum bisa dilipat karena masih setengah basah. Padahal ada baju lagi yang harus dijemur ya guys. Untuk yang di dapur, wah di dapur ini sih nggak usah ditanya lagi lah guys. Berantakan sekali karena tadi aku bikin video sambil masak sambil bikin video gitu ya. Nih. Tuh. Pokoknya hari ini, aku itu nih masakan aku ya. Sambal terasi. Ini sayurnya. Vlognya Vlognya udah aku tayangin kemarin ya guys. Jadi untuk vlog yang ini aku tayanginnya hari Minggu ya, di keesokan harinya. Tuh. Jadi guys, kalau aku itu ya, nih kamera, bentar, aduh, ngomongnya kok kemana-mana sih. Ini kamera seperti ini nih, ngeblur udah kayak gini nih. Itu gara-gara sempat masuk di minyak goreng waktu aku bikin vlog masak-masak, kesenggol terus nyemplung ke minyak goreng guys HP-nya, makanya kameranya kadang-kadang tuh jadi kayak gini.
Kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang bisa duluan gambarnya baru suaranya yang timbul gitu, atau duluan gambarnya atau duluan suaranya baru gambarnya telat gitu. Pokoknya sejak nyemplung jadi error gitu guys. Ya, jadi beginilah kondisi rumah. Kalau misalnya aku dari pagi itu kegiatan aku nambah secara tiba-tiba gitu ya, kayak nggak terorganisir lagi gitu. Kalau udah kacau dari paginya, sudah nggak sesuai rencana kegiatannya, ya udah sepanjang hari pasti kegiatan hancur guys. Gitu. Tapi kalau dari awal, dari pagi, kegiatan itu tersusun rapi sesuai dengan yang direncanakan, misalnya oh bangun pagi aku harus seperti ini, bikin ini, bikin ini, pasti sampai sore terorganisir ya guys. Tapi kalau bangun pagi ada kegiatan yang di luar dari rencana, ya udah berantakan. Oke. Kita mulai bersih-bersih ya guys. Ini udah 6 menit ya. Yuk lanjut bersih-bersih. Oke guys, jadi ini aku mulai bersih-bersih rumahnya ya. Dan ini adalah ruangan pertama yang aku bersihkan. Jadi buat kalian semua yang sudah sering banget ngikutin vlog bersih-bersih rumah aku, kalian pasti udah tahu kalau kamar itu adalah ruangan pertama yang aku bersihkan gitu ya. Kayak udah jadi suatu rutinitas gitu, dan sudah menjadi doktrin yang tertanam gitu ya guys. Kalau bersih-bersih rumah harus mulai dari kamar gitu. Nggak tahu kenapa ya, aku memang kayak gitu guys. Kalau bersih-bersih itu pasti mulai dari kamar dulu, baru ke ruangan yang lain gitu. Pokoknya kalau kamar udah bersih, udah anteng, udah tenang aja gitu, tinggal ngebersihin ruangan yang lain gitu. Nah ini aku lagi bersih-bersih kasurnya, tadi bantal-bantalnya aku turunin dulu supaya lebih mudah untuk ngerapiin spraynya gitu. Setelah rapi spraynya, aku mulai dengan menata bantal, dan ini adalah cara aku untuk nata bantal ya guys. Kalian juga yang sering banget ngikutin vlog bersih-bersih rumah aku pasti juga udah paham betul gimana aku ngatur bantal-bantalnya gitu ya. Kenapa sih aku ngatur bantal kok dilempar-lempar kayak gini ya kan? Karena aku nggak mau naik ke atas kasur ya guys. Udah dirapiin gitu kan spraynya. Kalau aku naikin lagi pasti nanti bakal kegeser lagi spraynya gitu. Nah aku nggak mau ya. Kalau aku itu tipe orang, kalau bersihin rumah, kalau lagi bersih-bersih pengennya semuanya bersih dan rapi dulu, baru boleh dibongkar gitu guys. Ada yang sefrekuensi nggak sama aku? Kalau sefrekuensi sama aku boleh dong di komentar ya guys. Di komen di kolom komentar maksudnya. Mohon maaf ya guys, belibet banget ngomongnya. Nah ini aku lanjut buat mau nyapu lantai, tapi sebelumnya aku angkat dulu karpet ambalnya supaya di bawah karpetnya itu bisa disapu ya guys. Jadi karpet ambalnya ini setiap seminggu sekali aku cabut, aku bersihkan gitu ya, aku tepuk-tepuk karena aku nggak punya yang buat penyedot debu. Terus belum beli sapu lidi juga, jadi harus dikebas di luar ruangan. Tapi berhubung hari ini di luar ruangannya itu masih mendung, hujan gitu, jadi cuma aku bersihkan, ditepuk-tepuk di dalam ruangan gitu ya, dihempas-hempaskan di lantai gitu. Nah ini aku nyapu lantai kamar, tadi udah aku bersihkan juga yang ada di atas meja belajarnya Matthew, dan juga di atas yang ada raknya itu udah aku bersihkan. Ini lanjut buat nyapu lantainya guys. Karena barang di dalam kamar ini cukup banyak dan ruangannya juga kecil, jadi kelihatan sumpek gitu ya guys, dan susah gitu buat nyapu. Soalnya kalau nyapunya itu yang di sudut-sudut ruangannya itu nggak bisa kesapu gitu ya. Jadinya harus digeser-geser dulu, atau sebulan sekali biasanya aku angkat
apa itu namanya, kasurnya keluar ruangan gitu, supaya bisa dibersihkan di dalam kamar gitu ya, bisa dibersihkan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar gitu. Nah, tadi kamar sudah beres, sekarang lanjut ke ruangan yang ada di depan, ruang les-lesan ya guys. Ini ruangan multifungsi, bisa buat ngelesin, bisa juga buat terima tamu ya. Tadi gitarnya aku masukin ke dalam kamar, karena di luar ruangan ini atau di dalam ruang depan ini dia lembab ya guys. Jadinya apa itu namanya, gitarnya berjamur gitu. Aku masukin aja ke dalam kamar. Jadi gitarnya itu aku beli sekitar beberapa tahun yang lalu. Sejak kami pindah ke Jepara ya guys, aku beli awal-awal kami pindah ke Jepara. Dan aku beli itu harganya sekitar 200-an aja kalau nggak salah ya. Dan itu nggak ada mereknya, gitar KW gitu, gitar biasa lah gitu. Jadi aku itu sejak masih muda, masih kileng-kileng gitu. Aku tuh suka banget main gitar guys. Cuman aku nggak pinter banget gitu ya, nggak pinter-pinter amat gitu. Cuma suka aja gitu, untuk kalangan sendiri main gitarnya, nggak bisa buat show gitu. Mau show di mana juga ya kan? Ya mana tahu aja ada yang ulang tahun terus ngundang gitu kan. Oke, gitu ya, sekedar hayalan ya guys. Nah oke guys, kita lanjut bahas isi video ya. Jadi ini aku lagi bersihin teras rumah. Aku sapu-sapu teras rumahnya. Jadi sapu untuk teras dan sapu untuk di dalam rumah aku bedain, karena di teras rumah ini sering banyak kotoran ayam gitu ya guys. Sebenarnya aku nggak pelihara ayam ya, aku nggak punya ayam 1 ekor pun. Itu ayam tetangga ya guys. Cuma mereka hobi aja main ke rumah gitu, seneng gitu main ke rumah, nggak tahu kenapa ya. Jadi ya itu sering banyak kotoran ayam di teras rumah gitu. Nah tadi aku udah bersihin di teras rumah. Ini aku lanjut buat bersih-bersih di ruangan tengah ya guys. Ini ruangan tengah, ruang tempat kami makan. Jadi kalau kami makan siang, makan malam, itu selalu di ruangan ini ya guys. Kalau makan pagi, biasanya kami jarang makan pagi bersama-sama, itu jarang guys. Soalnya kalau Matthew dia harus sarapan duluan, dia harus berangkat ke sekolah ya kan. Jadi sarapannya lebih dulu. Terus habis itu suami aku yang sarapan karena dia harus berangkat kerja. Setelah itu baru aku gitu. Nah aku ini orangnya jarang banget sarapan gitu. Biasanya aku makan itu langsung makan siang gitu. Kalau sarapan nggak bisa aku guys, bisa sakit perut gitu, atau bisa bolak-balik ke WC gitu. Nggak tahu, udah kebiasaan mungkin karena udah biasa nggak sarapan. Jadi pas sarapan jadi kayak sakit perut gitu ya. Ada yang sama nggak? Coba komen-komen. Jadi tadi aku bersihin di meja tempat kami makan, dan ini lanjut bersihin lemari dan juga pintu kulkas gitu ya. Setelah bersihin lemari, piring dan juga pintu kulkas, lanjut mau nyapu lantai di ruangan tengah. Itu baskom adalah baskom untuk nampung air ya guys, karena ruang tengah ini cukup banyak bocornya, mungkin karena atapnya udah lama ya guys. Jadi atap rumah ini tuh sejak dibangun belum pernah direnovasi sama sekali guys. Makanya dia udah mulai ngambek gitu ya. Udah mulai sering nangis gitu atapnya gitu. Mungkin nanti muncul pertanyaan seperti ini ya. Jadi sebelum muncul aku mau jawab. Jadi mungkin nanti pertanyaannya seperti ini. Bun, kenapa nggak direnovasi aja atapnya atau rumahnya gitu? Kan sudah dapat penghasilan dari YouTube gitu ya. Nah nanti kapan-kapan aku mau bagiin video membahas tentang pendapatan di YouTube ya guys, karena ekspektasi orang itu selalu gede gitu ya. Kalau orang main YouTube udah dapat penghasilan dari YouTube, pastilah udah kaya gitu ya, udah bisa gini, udah bisa gitu, udah bisa
ini udah bisa itu gitu ya. Nanti adalah kapan-kapan aku mau bahas tentang penghasilan YouTube, khusus pengalaman dari aku aja gitu ya. Nah, kenapa nggak direnovasi aja rumahnya gitu kan, karena udah dapat penghasilan dari YouTube. Kenapa nggak direnovasi? Karena alasannya nanti yang alasan pertama aku bahas di video yang lain. Alasan yang kedua, kalau di daerah tempat aku tinggal ini di Jepara, khususnya di desa tempat aku tinggal, kalau mau renovasi rumah atau lebih spesifiknya lagi bongkar atap gitu ya. Kalau bongkar atap itu kita harus undang orang kampung gitu ya guys. Harus ngundang orang kampung, ngasih makan orang kampung gitu. Jadi yang bongkar atapnya itu bukan tukang gitu, tapi satu kampung. Nanti datang bapak-bapak itu datang royong gitu, gotong royong nurunin apa itu namanya, gentengnya gitu, yang ibu-ibunya masak di dapur, siapin makanan kayak gitu guys, adat istiadatnya di tempat aku tinggal gitu. Jadi kalau mau renovasi rumah, apalagi renovasi atap, kita harus pikirin betul-betul gitu ya, karena biayanya cukup besar. Bukan cuma biaya untuk beli bahan-bahannya gitu ya, tapi biaya untuk ngasih makan orang kampung itu dia yang datang gotong royong untuk bangun atau untuk bikin atap rumah kita, seperti itu guys. Oke, nggak terasa ya, ini udah bersih-bersih di dapur. Ini aku tadi udah beresin apa aja ya guys. Aduh, nggak perhatikan videonya, malah cerita-cerita ya. Jadi udah aku bersihin ruangan tengah dan juga ini dapur, sudah tinggal nyapu. Berarti tadi aku udah bersihin meja, tempat apa itu namanya, mangkok-mangkok sama tempat ini ya, tempat masak ya guys. Nah, ini udah ngepel, berarti videonya udah mau selesai guys. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga videonya dapat bermanfaat buat kalian, dapat menginspirasi kalian, dapat memotivasi kalian, dapat menghibur kalian, menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe, like, komen, tapi komentarnya yang sopan ya guys. Dan dukung terus pokoknya Diari Keluarga Manja menuju 100.000 subscriber. Amin, 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 amin. Dukung terus ya guys, dukung. Kami butuh banget dukungan kalian supaya channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan video-video yang tentunya bermanfaat. Semoga buat kalian semua bisa menghibur juga, bisa menginspirasi kalian, memotivasi kalian. Pokoknya semoga channel ini bisa memberikan yang terbaik lah buat kalian ya guys. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Pamit undur diri. Dadah, bye-bye semuanya.